Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Para Bapak, kita lanjut ke poin 7 ya. Nah, langsung suara Pak. Berapa? 19. Nabi mah terus diterjemahkan. 19. Poin 7 ya. Nyelang sakedap serta acan tuang sangu banyak. Kan namanya cai hungkul. Insyaallah orang teraskan sakedap. Poin ke-7, ciri-ciri haji mabrur. Orang yang melaksanakan haji, pelaksanaan hajinya diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-7 itu apa? Al-ihsanu ilal hujjaji wa ikramuhum. Yang ke-7 adalah berbuat baik kepada para jamaah haji. Wa ikramuhum, dan memuliakan mereka. Saling menghormati, tidak menyakiti, tidak ada iri. Ya, jadi di sana tidak ada satu membawa dari tanah air itu merasa diri paling berbeda di antara yang lain. Maka sebagaimana prinsip dalam Al-Quran bahwasanya Quran surah Al-Hujurat, bahwanya prinsip seseorang itu walaupun berbeda-beda suku agama harus mempunyai visi takwa. Tuh ya. Mau ayatnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata Pak, visi dalam menjalankan ibadah adalah ketakwaan. Maka ketakwaan adalah satu prinsip yang harus ada dalam menjalankan ibadah. Kemudian faqad shahha 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qauluhu, sabdanya apa? Al-hajju wal mu'tamiru wafdullah. Apa kata Nabi? Jamaah haji dan jamaah umroh adalah wafdullah, tamu Allah. Nunamina tamu, katanya tidak akan mungkin melakukan satu perilaku-perilaku yang mencederai pribuminya. Maka inilah yang harus menjadi bagian bahwasanya setiap yang datang ke Mekah adalah tamu Allah, maka dimuliakan. Nah, prinsip dimuliakan inilah yang harus dibawa ke tanah air. Setiap ketemu orang itu adalah tamu Allah. Diberikan minuman, makanan, perkataan yang baik, ya, baik tetangga ataupun saudara. Nah, semangat-semangat tanah suci ini harus ada di tanah air. Tuh. Da'ahum fa'ajabuhu. Dia mengundang mereka dan memenuhi panggilannya. Jadi haji mah panggilan langsung ti Allah, Pak. Talbiyah hati kumaha, Pak? Labbaik Allahumma labbaik. Nah, lalaunan, Pak. Ya. Dibaca lalaunan, hadirkan hati, hadirkan akal, hadirkan jasad, ya, bahwa aku ya Allah memenuhi panggilan. Itu, Pak. Upami ieu bahasa ciga adan, Pak. Bapak da adan dongkap ka masjid teh kita bahas nanti. Allah teh ngundang urang. Bapak ya dah diundang ku Allah tiap dinten gua pada diundang teh. Ya. Nya dugikeun ka jojorowok ya. Dugikeun ka maksakeun irama naon gitu nya. Gitu. Tuh disae-sae soanten lagi. Tah eta teh manggil ka jalmi-jalmi nu aya di bumi teh kanggo memenuhi panggilan Allah di dalam setiap hari. Ada waktu salat namina,
upami dalam seumur hidup namina haji atau nabi umroh. Wasa'aluhu fa'atohum, tuh mereka meminta kepadanya dan dia memberi mereka. Karena boleh Pak berdoa meminta uang di Mekah? Boleh. Boleh meminta apapun yang kita inginkan? Boleh Pak. Boleh. Nah, maka doalah sebanyak-banyaknya agar kemudian jadi doa nate kedah ngaluruskan karena surat Al-Baqarah ta Pak. Surat Al-Baqarah tina walladzina yaquluna rabbana eta atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tah Bapak nyuhunkeun dunia teh eta Pak, rabbana atina fid dunya hasanah. Gitu. Jadi setiap jalmi itu kan berbeda kebutuhan, tah eta teh supados janten kebaikan dunia. Kebaikan dunia. Kemudian famin birril haji ayyuhsinal hajju ila wafidillahi. Maka di antara kebaikan haji adalah jamaah haji itu ayyuhsinal hajju, berbuat baik, ila wafidillah kepada tamu Allah. Itu sok sanos bapak tamu, abdi teh tamu kada dimuliakeun atuh. Kadi abdi kada ditahan teh kitu oge. Ya, saling menghormati. Kemudian waduyufir rahman, dan tamu ar-Rahman. Ya, tamu ar-Rahman di sini adalah Allah langsung ya, sifat ar-Rahman. Kenapa tidak menggunakan sifat Asmaul Husna yang lain? Duyufur Rahman. Kenapa tidak duyufur Rahim, duyuful Malik? Kenapa duyufur Rahman? Ya. Karena bentuk Rahman itu kan rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Bentuknya adalah abdi ngaostin naonnya? Hadis kamari yang ngandugikeun. Salah satu kebaikan seseorang adalah seseorang itu salah satu kebaikan seseorang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan madu. Tina hadis kamari. Kenapa ada salah seorang sahabat mengatakan, "Kenapa Allah memberikan madu, wahai Rasul?" Kata Nabi, seseorang itu diberikan satu kesempatan sebelum ajalnya. Kenapa sebelum ajalnya ada identik dengan madu? Karena yang namanya madu secara fisik kan memberikan manfaat, manis, tubuh sehat, diberikan ke orang lain juga tidak memudaratkan. Artinya seseorang itu diberi kebaikan ketika dia mudah melakukan kebaikan, maka itulah kebaikan yang Allah berikan. Gampang gitu, salat gampang, zakat gampang, gitu. Masjid gampang, teh Allah teh nujunya ka urang. Nah, duyufur Rahman, tamu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Bi anwa'il ihsan, dengan berbagai macam kebaikan. Jadi di antara kebaikan haji teh sok we Pak ulah ngemutan artos. Bapak hoyong ke haji misalkan antos reguler, anak khusus. Kengeng gitu ya. Kengeng teu antos lami anu khusus. Nah, mangga Pak? Boleh. Da memang kitu sakemananya kan ya. Ulah ngarasa lebar. Urang ngerasa lebar 10 tahun ku kumpul artos gitunya ngan dipijeun ku yang ngaji tah eta teh emutan lepat kanggo Allah mah tiasa janten teh tiasa digentos kunaon gentosna ku sehat ku tetanggi sae eta teh Pak bagian dari ihsan al-hajj ya, kebaikan daripada haji. Kemudian apa di antara berbagai macam kebaikan itu? Nah, min it'ami lit ta'am, berupa memberi makanan. Tuh nutos haji, nutos umroh mah wayahna sing rajin bura bere gitu.
Sing rajin bura bere. Bapak anu teu acan haji, ayeuna we Pak ulah ngantos haji gitu ya. Bapak bisa melakukan hal itu ya. Sing rajin bura bere. Bura bere teh ulah pilah. Gitu. Ulah pilah-pilah. Ah masihan we bukan nama dayu teh harta Allah. Titipan di Allah. Gitu. Titipan di Allah. Urang mah anu nampi titipan. Anu nampi titipan mah kedah ngartos itu titipan di Allah. Terkadang aya we banyak sifat hati jalmi anu iri banyak. Aduh, aya ada. Kemudian wasuqiyin lil ma'i dan memberi minum tuh, memberi minum teh. Saya ternyata Pak. Wa ifsya'is salam. Kemudian banyak menyebarkan salam. Tepang sareng saudara kita terus dengan salam. Jadi ayeuna mah ngawitan Pak pamit tepang teh ku salam we Pak. Assalamualaikum. Gitu. Ya. Nah, ini juga disampaikan Nabi ketika Nabi berpidato ketika masuk pertama kali di Madinah. Ya. Hadisnya dari Abdullah bin Salam terkait tentang ini Pak, afsus salam. Jadi menyebarkan salam. Ini bisa berarti redaksinya, bisa berarti makna yang di dalamnya. Jadi memberikan kedamaian. Jadi ayeuna mah kan media sosial. Jadi berpintar-pintarlah dalam media sosial dan berdamai-damailah dengan dalam beragama. Terkadang menjadi salah satu pemicu agama nu leres teh upami lepat nya ngandugikeun di media sosial teh janten lepat. Walain lil kalam dan walayin ya walayinin gitu teh. Walayinin lil kalam. Lemah lembut dalam berkata-kata. Makanya Pak aya waktu 1 tahun Pak. Haji memberi makan, 2 memberi minum, 3 menyebarkan salam, 4 lembah lembut dalam berkata-kata. Oh aya keneh ginian. Wa irsyadin lidhalli. Kemudian memberi petunjuk kepada yang tersesat. Tuh bag-bagan wudu lepat. Maka di korek dipasihan terang. Ieu Pak nu leres. Tuh. Tadi di jalan abdi aya mobil si air kuleuna teh bocor. Si jalan mana gitu. Itu air kulen mana? Oh iya mobil teh. Di stop kan ya. Pak punten itu air kulen. Nah, hanya begitu saja bisa jadi kebaikan, Pak. Hanya begitu saja bisa jadi kebaikan. Wa ta'limin lil jahil. Kemudian mengajarkan kepada yang tidak tahu. Nah, makanya proses dalam ibadah teh kada Pak. Ibadah setiap dinten maka ilmu ge dah Pak. Secara formal nama misalkan Al-Kausar. Terus nami berarti nya kajian teh sareng waris. Nah, dina saminggu teh aya 3 kajian ya, maka di luar eta mah Bapak ngadres nyelira Pak. Di bumi ngadres gitu. Nah, eta teh nguatkeun kana ibadah. Wa i'anatin lil muhtaj. Kemudian menolong kepada yang membutuhkan. Nah, eta bagian daripada kebaikan-kebaikan haji. Wa nahwa dzalika min anwa'il ma'ruf. Semisal dari berbagai macam kebaikan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Ibnu Al-Hafidz Ibnu Hajar, tak terang Ibnu Hajar Pak. Ibnu Hajar teh landihannya Ibnu anak Hajar batu gitu. Ya Al-Asqalani eta teh wilayah Al-Asqalani. Nami aslina saha? Nah, kita terang. Ibnu Hajar teh ciga bapak. Jadi setiap dinten belajar ilmu tetapi butek gitu.
Dikobong gitu ya, dikobong pesantren tapi hese-hese wae teh nalar teh. Nalar alfiah teu tiasa, nalar imriti teu tiasa, nalar sapinah teu tiasa ieu ditalar wah santri Pak. Gitu. Eta mah dugikeun ka UI, di UI teh hujan. Mohon teh. Hujan tinggal batu ngecelakan tiap tiap kecelakaan teh si batu teh dugi kadekok gitu. Jadi sebenarnya ya Pak, Bapak tanpa belajar dengan orang, Bapak bisa belajar dengan alam, Pak. Ya. Bapak bisa belajar dengan alam, Bapak belajar bisa belajar dengan hewan. Intinya apa sifat, Pak? Ya, manusia tuh bisa berpikir begitu. Tetapi akhirnya terbalik, Pak. Manusia jadi binatang ya nanti. Jadi binatang ya, lebih dari binatang. Itu ya, lebih dari binatang. Nah, makanya manusia itu kenapa menjadi lembut? Lembut itu karena dekat dengan yang maha melembutkan. Makanya manusia mah ulah jauh di agama. Namun manusia jauh di agama keras tapak hati. Namun manusia jauh di agama akalnya jadi tidak tiasa berpikir mana yang hak mana yang batil. Gitu. Makanya Pak, jasad ini harus tunduk kepada agama. Lisan harus tunduk kepada agama. Mata harus tunduk pada agama. Akal harus tunduk pada agama. Hati harus tunduk pada agama. Agar kemudian apa? Agar kemudian kita teh lurus, Pak. Nah, Ibnu Hajar teh dugikeun ka ninggal aya batu di kecelakaan ku cai, euih deui, Pak. Dugikeun ka ayeuna, Pak. Riyadus Shalihin. Nah, ini karangan kita benar. Riyadus Shalihin mah Imam Nawawi ya. Fathul Bari teh. Dugikeun ngarang kita, Pak. Tuh, euih deui. Jadi, Pak, bukan alasan Bapak bari yuswa sabaraha wae, punten abdi mah moal ngaos. Abdi mah tos sepuh, ngapalkeun ge teu tiasa. Gitu. Ya, tidak ada alasan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Atau ada lagi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nya leresnya. Ya gitu Pak. Teu aya alasan Pak. Wayahna ya wayahna. Masjid tos nyaugikeun kajian wayahna. Suka atau tidak suka abdi mah sumping we. Ulah ninggal anu ngadugikeunna. Selama anu ngadugikeunna leres Quran Sunnah, Quran sareng hadis, sareng kaum sahabat, gitu sareng para ulama ngiringan we Pak. Tuh ngiringan. Gitu. Ulah dugikeun ka ninggal anu ngadugikeunna alim. Dugikeun ka ieu mah fanatisme, ieu mah kelompok-kelompok tertentu ulah gitu. Abdi wae teh kitu, Pak. Kamana wae ilmuna jugjug we, Pak. Ya. Dipilari pasti di situ ada keberkahan ilmu. Makanya satu guru itu jangan ditahzir gitu. Pasti ada ilmunya di situ. Keberkahan ilmu itu adalah terjaga hati. Nah, wali Ahmad wal Hakim min hadis Jabir dari Ahmad Imam Hakim hadisnya dari sahabat Jabir. Qalu ya Rasulullah. Itu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ma burrul haji? Naon wae ari kebaikan haji teh? Meuni ciga nu merketkeun ka haji teh cik naon cenah. Saur sahabat teh, apa saja? Apa itu kebaikan haji itu? Cik apa saja katanya. Kata Nabi disebutkan qala it'amut ta'am. Barang bere dahareun. Ya. Memberikan makan. Bapak teh kan majikom teh sok susah sesa nasinya. Ari nyangu teh blek we sakilo gitu. Ya. Sok sadinten sabaraha dipicieun teh sangu. Kade Pak, sangu ge menjadi keberkahan dari sesuatu yang kecil, Pak. Dugikeun ka Nabi mah upami tuang teh dugikeun ka dilamotannya. Dilamotan dugikeun ka nyuruh. Nyuruh gitu ya. Dina hadisna. Dugikeun ka jangan sampai hilang keberkahan. Tuh, Pak. Hanya bab tentang makan. Wa ifsyahus salam
dan menyebarkan salam. Tuh, sebarkan salam. Wa yulhaqu bil ihsan lil hujjaj, yang termasuk juga dalam berbuat haji itu berbuat baik kepada para jamaah haji itu apa? Tajannubu adzai, apa ini? Adziyatahum, menghindari menyakiti mereka. Ada ya Pak, lisanmu itu adalah apa namanya? Ya, pedangnya. Jadi jangan sampai menyakiti saudara-saudara kita sebelum pelaksanaan dan sesudah ibadah haji. Walidzalika kana nabiyyu, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu linnas fil haji, selalu mengatakan kepada orang-orang dalam haji apa? Yaqulu linnas fil haji ayyuhan nas as-sakinah as-sakinah. Itu, wahai manusia, tenang, tenang, tenang. Gitu ya, tenang, malah buru-buru, Pak. Langsung ramai orang banyak pamili di pasian tuang teh raribut tuh, ngurilingan gitu ya. Pemain Al-Kausan masih kena aja, ya Jumat berkah. Budak teh ngoriung gitu ya. Gitu. Tenang, tenang, tenang. Haji masalah segitu. Nah, kata Nabi sering mengatakan kepada jamaah haji, tenang, tenang, tenang. Berikut juga pas nyium hajar aswad gitu. Hajar aswad itu sikut gitu ya. Dugikeun ka terbang. Dugikeun ka auratnya terlihat. Nah, itu tidak boleh, Pak. Ya, aurat terlihat dalam pelaksanaan haji hanya untuk mencium hajar aswad. Fal wajibu ala kulli muslim, wajib bagi setiap muslim apa? La siyama min akramahullahu bil haji, terutama yang dimuliakan Allah dengan haji apa? Ayyuk rima duyufar rahman, untuk memuliakan tamu-tamu ar-rahman. Wa ayyaktafiya biwafdillah, kemudian menyambut baik utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, ari tamu Allah teh kedah dipantaskan dengan ilmu. Bilih Bapak teh mendapat panggilan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dipantaskan dengan ilmu. Khawatir ya, yang harusnya dilakukan untuk berdoa, untuk sholat, untuk tawaf, untuk sa'i di sana, ada mustajab doa di sini. Banyak tempat-tempat mustajab doa di Madinah pun begitu. Bapak tidak melakukan hal itu. Duh, sayang Pak, sayang. Kemudian wa ayyar'alahum haqqahum wa makanatahum. Kemudian memperhatikan hak dan kedudukan mereka. Wa ayyata'amala ma'ahum bi ahsani muamalatin wa atyaba uslubin. Kemudian serta bergaul dengan cara yang terbaik dan yang paling baik. Inilah poin ketujuh, berbuat baik kepada para jamaah haji dan memuliakan mereka. As-saminatu yang kedelapan, ayyakunal hajju bimalin halalin. Yang kedelapan, hendaklah haji dilakukan dengan harta yang halal. Ada banyak harta kedah halal. Makanan yang disajikan di tempat makan, di meja makan kedah halal. Cai anu dicician tina gelas kedah halal. Dugikeun ka proses nage kedah halal, Pak. Berarti harta halal itu akan menjadikan dan menambah kepada nilai ketakwaan kebaikan. Apa saja? Famin sifatil hajjil mabrur, maka di antara sifat haji mabrur adalah ayyakuna min malin thayyibin, hendaknya berasal dari harta yang baik, Pak, bukan hanya halal saja, ternyata caranya pun baik. Fayajibu 'alal haji ayyatakhayyara
li hajjihi an-nafaqata at-thayyibata wal kasbal halal. Maka wajib bagi jamaah haji itu apa? Untuk memilih nafkah yang baik. Sok sanaos misalkannya ngumpulkeun untung tina icalan dikumpulkeun Pak 10 tahun tuh sok sanaos kitu janten baik dan penghasilan yang halal untuk haji. Wa fil hadis sebagaimana hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Nah, hafalkan doanya Pak ya. Hadis banyak. Hadis pendek ya Pak. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Nah, Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Cing hade Pak, maka emutan sing sae kade Pak, gaduh emutan awon teh kedah ti ayeuna. Margi ilmu itu pada dasarnya ujung-ujungnya adalah akhlak. Bade ibadah salat ujungna akhlak, bade ibadah saum ujungna akhlak, bade ibadah haji pun ujungna akhlak. Kade Pak, jalmi mah ditinggal tina manahna. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat bentukna kieu fisikna gitu nya. Kemudian jasad tinggi badannya begini tidak, tetapi Allah melihat hati. Itu melihat hati. Maka hati ini harus dekat dengan Allah, caranya adanya zikir itu begitu, Pak. Kenapa ada zikir? Karena itu proses pendekatan diri kita kepada Allah. Itu. Ada ya Pak, hati teh ulah dipaehkeun. Bagaimana? Ada amalan-amalan yang mematikan hati apa? Satu, jarang ngaos Quran. Satu teh maehkeun hati, Pak. Kedua, tertawa terbahak-bahak gitu. Eta ge maehkeun hati. Ada ya Pak? Utami nama sholat. Nah, sholat upami tos nebihan sholat tos hatinya akan hitam, akan buruk ya. Kemudian qala al-Hafidz Ibnu Rajab. Nah, ieu sami landihannya Ibnu Rajab. Nah. Zainuddin bin Ahmad. Apa bagi mah terangkan ya. Ibnu Rajab. Al-Hafidz Ibnu Rajab berkata, wa fil hadithi isyaratun ila annahu la yuzakkul amal wa la yuqbalu illa bil aklil halal. Dalam hadis ini terdapat bahwa syarat amalan yang tumbuh subur dan tidak diterima kecuali makanan yang halal. Itu hadis dia ya Pak. Ada seseorang yang meminta kepada Allah ya. Duikeun ka mintana teh tangannya gitu ya, tangan teh ke atas gitu. Tetapi dia pakaiannya haram, makanannya haram. Ya gitu ya. Maka tidak diterima doanya. Itu makanya ieu kaitan jeung sareng haji Pak. Kade ya. Ya, tuang barang tuang teh ya, seorang muslim yang menjaga dirinya untuk mementaskan diri dengan panggilan Allah kade tuangnya wa anna aklal haram yufsidul amal wa yamna'ul qabulahu, bahwasanya makanan yang haram merusak amalan dan mencegah penerimaannya. Tuh Pak, Adek, surat tahun fal yanzuril insanu ila ta'amih, bahasanya tuh. Hendaklah kalian memperhatikan makanan. Tuh. Bahasa. Ya. Fal yanzuril insanu ila ta'amih. Ada ya Pak tuh. Kemudian wa qala Syekh Ibnu Utsaimin, dan berkata Syekh Ibnu Utsaimin fil amri ats-tsalits minal umuri, berkata tentang syarat ketiga dari
hal-hal yang menjadikan haji allati yakunu bihal hajil mabrur, menjadikan haji mabrur itu apa? Ayyakuna min malin mubahin laisa haraman. Hendaklah berasal dari harta yang mubah, bukan harta yang haram. Apa itu? Bi alla yakuna min riban. Nah, Pak, awas. Yaitu bukan dari harta riba. Kade, Pak, riba. Wala min gishin. Harta teh dilakukan diusahakan dari hasil penipuan. Kade, Pak. Harta bukan dari hasil penipuan. Wala min maisir. Bukan dari judi. Kade Pak dugikan kamari ya pegawai dugikan ke aya naon aya fakta menjauhi judi online seueur gini nya di pada mah dugikan ka gitu tak Pak judi online dugikan ka aset-aset bumi ge karena bisnis online duka naon tah ya ada kawan saya duka naon tah dugikan ka nambut kare rencangan teh aduh Pak tuh kira-kira WA ayeuna enjing hoyong non hoyong aya artosna punten bantosan abdi kanggo kemaslahatan umat maksudna teh gitu abdi perogi 10 juta enjing engke gajihan gua abdi di uihkeun deui aduh eta minerawas nyarios gitu eta teh tos kitu teh tos biasa teh Pak tidak memandang orang Pak. Jika karakter seperti itu meminjam kepada orang, tidak lihat situasi, bakal terbiasa. Eta teh jadi ngerusak teh ya. Ngerusak berumah tangga rusak, teh sareng pasangan rusak. Itu sareng perhatosan kamurang kali sekolah ge rusak. Kade Pak, tumbat tambut. Hari tadi abdi di kobong aya deh. Tumbat tambut abdi menteu untungna teh. Itu nambut lah nambut teh 20.000 jadi abdi teh korban peminjaman uang karena senior ya karena senior pasikeun sekali pasikeun 2 kali pasikeun 3 kali moal ternyata di masyarakat begitu Pak ya, di masyarakat begitu tumbat tambut acuk aya di kobong ge ya tumbat tambut acuk ternyata ketika sudah membaur di masyarakat gitu gitu gitu. Karena pemi bapak udah orang kali di pesantren kan kade apa kada dididik sing saya tuangan kade cunak-canak kobong aya gitu ya. Mohon ka anuk-anuk Pak aya matak bararudung gitu tadi anggo batur ya disampaikan matak abi mah henteu Pak anuk teh simpen we di kamar lan Abdul Hamid Pak tedamangna ya mudah-mudahan ya leres ya ripuh Pak ya ripuh Pak ya. Matang Bapak ngawas dia ulah buduk Pak iya aduh ripuh ya tapi daduk kayak tetenya santri anu teu bedug teh moal berkah ilmu teh eta teh doa duka doa ajengan duka ya gitu tapi dari rata-rata Pak anu barudug di kobongna caket ka ajengan ya radi Pak paling entengnya Pak abdi mah Pak santri anu nyeusehan sarung ajengan teh kan sarung BHS teh atuh Pak ulah ku sabun corek nya dikebat nanti ku naon cing ku bambu dikebatkeun gitu tah gitu abi mah tukang nyeusuh beres-beres eta teh beres ngaos teh sep ka dieu sep tuh acuk akang tuh pangiseuheun gitu nah memang pesanan teh di itu di Jatayu hari Jumatan teh di Masjid Asikin hiji
Kan asigin teh tilu, asigin hiji, asigin dua, asigin tilu di pasteur. Nah teh kalau Raden hungkul pemi Jumatan teh ngomong poh ajengan we gitu. Tuh eta mah kapungkur gitu Pak. Tuh kapungkur. Tapi dah resep Pak. Ada terus damang kan Pak. Terus damang. Nah gitu. Mungkin eta ge bentuk dari kemabruran pesantren gitu. Nyaah gitu ya bentuk nyaah. Nah, bentuk nyaah itu ya bukan berarti dengan kebaikan juga. Bisa dengan hal-hal yang tadi diuji dulu, Pak. Ya, diuji dulu. Nah, wala ghairu dzalika min anwa'il mafasid al-muharramah. Nah, jadi bukan dari berbagai macam kerusakan yang diharamkan, bal yakunu min malin halalin. Akan tetapi berasal dari harta yang halal. At-tasi'atu 9 ayyukthira al-hajju min dzikrillahi fi hajjihi. Kade Pak, salami haji seueurkeun zikir, Pak, seueurkeun zikir. Zikir anu diajarkan naon zikirna? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Terus Pak, hendaklah jamaah haji itu memperbanyak zikir kepada Allah dalam hajinya. Qala al-allamatu Ibnu Qayyim. Tuh Pak, ieu ulama Pak. Tuh, ieu tos rahasia buku. Buku teh Profesor Abdul Razak. Hadisna aya, sahabatna aya, ulama aya, Pak. Tuh. Ente apa namanya jalur keilmuanna runut, Pak. Inna afdala ahla kulli amalin aktsaruhum fihi dzikra lillah. Al-Allamah Ibnu Qayyim berkata, sesungguhnya yang paling utama dari orang-orang yang mengerjakan setiap amalnya apa? Zikron adalah zikir. Kepada siapa? Kepada Allah. Tuh Pak, zikirna ke Allah. Maka sing apal Pak, kedah apal zikir pagi Bapak naon gitu ya. Zikir sore Bapak naon. Tadi mulai diapalkeun Pak, zikir pagi teh. Satu subuh teh Bapak zikir pagi Pak, dugikeun ka istighfar 100, la ilaha illallah 100. Nah, teh nu diajarkeun tina waktu salatnya, satu salat hafalkeun. Bari kulum hafalkeun. Seueur Pak seueur zikir-zikir. Nah, kemudian wa afdalul mutasaddiqina aktsaruhum dzikrullah. Tuh, yang paling banyak berzikir kepada Allah di dalamnya. Maka yang paling utama dari orang-orang yang berpuasa, fi saumihim. Kemudian adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah dalam puasanya. Oh, ima saum. Kemudian wa afdalul haji aktsarum dzikran lillah wa hakadza sairul amal. Yang paling utama tadi mutasaddiqin, yang paling utama para dermawan adalah yang paling banyak berzikir. Yang paling utama dari haji adalah yang paling banyak berzikir. Tuh, Pak. Nu sae jalmi nu saum teh nu utami nama zikir. Nu sae jalmi anu masihan artos infak nyaeta zikir. Nu paling sae di antara jalmi-jalmi nu haji adalah zikir. Tuh Pak, ade Pak zikir. Teh mantengkeun hate kana akal tugikeun ka urang tiasa manteng ka Allah teh zikir. Payam bagi alal haji, maka hendaknya jamaah haji itu apa? Ayyah fadhu waqtahu fi hajjihi. Ada ya Pak, ngajaga waktu dalam hajinya. Bapak teh, aya jamaah haji teh di kamar we teras ya. Kumargi caket sareng haji nanti gitu ya di kamar di hotel. Ya. Tapi yang paling utama adalah dekat Pak ya, yang paling dekat. Kemudian wa ayyahrisu fihi 'alal iktsar min dzikrillah. Dan bersungguh-sungguh di dalamnya untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Apa saja bentuk zikirnya? Qiraatan lil Quran, kaji ngaos Al-Quran. Pak gitu. Di Al-Quran teh ayeuna Pak
di etalar juz 30 mah ya bapak teh terus we ulang-ulang juz 30 di etalar pilih nya sama kedahnya nyedak Al-Qur'an. Jadi apa yang kita hafal juz 28 juz 28 di juz 1 dugin ka juz 30 teu apal mah nya dibaca gitu Pak. Itu biasa Pak. Gitu. Nah, kasepuh mah kieu Pak. Gitu. Gitu. Candak we Pak gitu nya. Teu tiasa kata lalu candak. Gitu. Wa talbiyatan, talbiyah. Arapal apa nya talbiyahnya? Ya. Bilih Bapak ngawas tentang haji tapi talbiyah terang. Terus watasbihan, watasbihan, tasbih, kumaha tasbih Pak? Subhanallah. Wa tahmidan, tahmid kumaha Pak? Alhamdulillah. Wa qira'atan lil kutubil ilmi. Ieu mah aya benten. Jadi haji nyanyana kitab tafsir loh. Eta nu paling bagus. Tetapi benten apa? Mahasiswa tafsir Indonesia sareng mahasiswa tafsir Al Azhar nya bentena naon? Bentena mahasiswa tafsir Azhar mah ngawas Quran teh jeung tafsirna. Mahasiswa tafsir Indonesia mah cik abi Quran we maca teh. Itu nya leres ya. Jadi upami tafsir Ibnu Katsir 4 jilid baca. Itu baca. Tah bentena sekolah di Azhar mah gitu Pak. Si buku teh ditalar. Ya, kitab teh ditalar. Gitu. Untung abi teh ka Azhar Pak. Memang apalana kada kuat. Gitu. Kada kuat apalana. Tuh, wa nahwa dzalika liyu'zuma ajruhu fi hajihi wa liyafuza bil qabuli fihi wa yazilu thawab. Tuh. Atau tadi wa qiraatul lil kutub atau membaca buku-buku ilmu semisalnya. Untuk apa? Agar pahalanya besar dalam hajinya, juga agar ia meraih penerimaan Allah di dalamnya serta mendapat pahala yang berlimpah wa yazilus thawab. Nah, gitu. Hiji deui 10 ya. Ada nilai Pak?